Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thohibah. Kali ini ingin membahas mengenai cairan tidak normal yang keluar dari kemaluan pria. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Tidak seperti wanita yang normal mengeluarkan lendir atau cairan untuk melindungi kemaluan dan pertanda masa kesuburan. Pada pria pengeluaran cairan selain mani atau sperma dan madzi atau precum, perlu diwaspadai. Seperti pembahasan sebelumnya ada jenis cairan wadi yang bisa keluar setelah kencing, akan tetapi pengeluaran wadi yang sering dan disertai keluhan lain seperti nyeri, rasa panas atau perubahan warna lendir yang bening menjadi warna susu, kuning, hijau, pink, atau coklat perlu diwaspadai. Apa penyebab keluaran pada kemaluan pria? Perubahan warna wadi atau cairan bening pada kemaluan pria ini dapat menjadi tanda infeksi, yang disebut uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra, saluran panjang seperti pipa yang elastis pada kemaluan pria dengan lubang di ujungnya. Salah satu penyebab keluaran lendir ini, diakibatkan oleh penyakit menular seksual atau PMS. Bakteri dan protozoa dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti gonorea, chlamydia, dan trichomoniasis dapat menyebabkan uretritis atau peradangan uretra sehingga menghasilkan lendir. Bagaimana gejala peradangan tersebut? Selain keluaran cairan bening yang berubah warna menjadi putih, hijau, kuning atau warna karat yang bercampur darah, tanda-tanda gejala lain mungkin termasuk sensasi terbakar di bagian dalam batang kemaluan, keinginan sering buang air kecil atau urgensi. Sayangnya, infeksi ini juga dapat hadir tanpa tanda atau gejala yang terlihat. Bahkan jika Anda tidak memiliki gejala apapun atau hanya keluaran cairan wadi yang bening, Anda masih dapat beresiko terinfeksi penyakit menular seksual. Ini artinya kuman bisa menyebar tanpa sadar ke pasangan Anda saat berhubungan intim. Apa komplikasi jika infeksi tidak diobati? Itu tergantung pada jenis infeksi. Kuman penyebab penyakit menular seksual dapat menyebabkan infeksi di saluran kemih atau kencing yang bisa naik ke ginjal atau saluran reproduksi yang dapat menyebabkan kemandulan. Ada dua penyebab infeksi kelamin yang menyebabkan keluaran cairan dari kemaluan pria. Pertama, gonorea atau gonore yang lebih dikenal sebagai penyakit kencing nanah. Penyebab gonore adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk hubungan oral dan hubungan yang dilarang seperti hubungan anal. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan atau bekerja sebagai pekerja malam. Apa gejalanya? Penyakit gonore dapat terjadi pada pria maupun wanita, namun gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala utama gonore yang muncul pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore seringkali tidak menimbulkan gejala. Di samping itu, gonore juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena gonore akan mengalami keluhan pada mata. Bagaimana jika tidak diobati? Gonore yang tidak diobati dengan baik dapat menimbulkan komplikasi. Wanita lebih mudah terkena komplikasi gonore dibanding pria. Komplikasi gonore yang dapat muncul pada pria adalah radang dan luka pada saluran kencing. Sedangkan komplikasi gonore yang dapat muncul pada wanita adalah penyakit radang panggul dan sumbatan pada saluran telur. Kondisi ini dapat memicu terjadinya hamil anggur atau kehamilan ektopik yang dikenal sebagai kehamilan di luar rahim. Penyebab kedua adalah chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, yang menyebar melalui cairan pada organ kelamin. Seseorang dapat tertular penyakit ini bila berhubungan seksual dengan penderita terutama tanpa alat pelindung. Chlamydia yang tidak segera diobati dapat meningkatkan risiko kemandulan, terutama pada wanita. Penyakit ini dapat terjadi pada pria maupun wanita. Pada pria, chlamydia dapat menyerang saluran dalam penis atau uretra. Sedangkan pada wanita, chlamydia dapat terjadi di organ panggul. Selain organ kelamin, chlamydia dapat menyerang dubur, tenggorokan, dan mata. Penularan terjadi bila bagian tersebut terkena cairan yang dihasilkan oleh organ kelamin yang masuk ke mulut atau terkena mata. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi bakteri chlamydia, karena penyakit ini seringkali tidak menimbulkan gejala.
Bagaimana gejala infeksi klamidia? Klamidia biasanya tidak menimbulkan gejala pada awalnya. Meski demikian, penderita klamidia tetap dapat menularkan penyakit ini kepada orang lain. Walaupun terdapat gejala, biasanya gejala tersebut baru muncul 1-3 minggu setelah penderita terinfeksi. Karena bentuk dan fungsi organ yang terinfeksi berbeda, gejala klamidia pada pria dan wanita juga akan berbeda. Berikut ini adalah gejala yang dapat dialami oleh penderita klamidia pada pria seperti keluar cairan dari kemaluan pria, luka di kemaluan, terasa gatal atau terbakar, rasa terbakar ketika buang air kecil, rasa sakit atau bengkak pada salah satu atau kedua buah kemaluan. Gejala klamidia pada wanita, keputihan yang sangat bau, rasa terbakar ketika buang air kecil, sakit saat sedang berhubungan seksual, dan dapat mengalami perdarahan di vagina sesudahnya. Bila infeksi sudah menyebar, maka penderita akan merasa mual, demam, atau merasa sakit pada perut bagian bawah. Baik pada pria maupun wanita, apabila klamidia menginfeksi dubur, akan timbul rasa sakit yang dapat disertai keluarnya cairan atau darah dari dubur. Selain hubungan intim melalui kemaluan, klamidia juga dapat menular melalui hubungan intim secara oral atau anal, yang bisa menyebabkan infeksi klamidia pada dubur maupun tenggorokan. Bakteri klamidia juga dapat menginfeksi organ mata. Infeksi bakteri klamidia pada mata dinamakan penyakit trahoma, yang bisa menimbulkan kebutaan. Trahoma dapat terjadi pada bayi baru lahir dari ibu penderita klamidia yang tidak diobati. Selain pada bayi baru lahir, trahoma juga sering ditemukan pada orang yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Melihat cara penularannya, klamidia lebih mudah terjadi pada orang-orang yang memiliki faktor risiko seperti pernah menderita penyakit menular seksual dan sering bergonta-ganti pasangan seksual. Berita baiknya adalah klamidia dan gonore mudah diobati. Karena merupakan infeksi bakteri, berbeda dengan infeksi virus seperti corona atau HIV yang masih terus dicari obatnya. Bagaimana cara mengurangi resiko dari penyakit tersebut? Untuk mengurangi resiko terkena uretritis atau radang saluran kencing dan penyakit menular seksual, adalah dengan menjaga kemaluan pada hal yang halal atau dengan kata lain setia terhadap pasangan, karena penyakit ini menular dengan kontak hubungan intim. Bagaimana cara pemeriksaannya? Jika Anda mengalami kekhawatiran terkena penyakit menular seksual, berkonsultasilah dengan dokter di puskesmas atau rumah sakit. Jika Anda bersedia, dokter atau petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Pengujian laboratorium dilakukan dengan cara mengusap cairan lendir di area kelamin atau dubur dan tes air kencing. Untuk mendapatkan perawatan terbaik, penting untuk berbicara dengan dokter Anda, sejujurnya tentang aktivitas seksual Anda. Jika Anda didiagnosis menderita penyakit menular seksual, pastikan untuk memberitahu pasangan Anda dan mendorong pasangan untuk dites walaupun pasangan tidak memiliki gejala apapun, sebagai upaya deteksi sedini mungkin agar lebih mudah diobati. Bagaimana pengobatannya? Uretritis biasanya membaik dengan obat yang benar. Dokter akan meresepkan antibiotik. Beritahu dokter jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap obat atau masalah lambung. Begitu Anda memulai pengobatan, pastikan untuk minum obat sesuai petunjuk, salah satunya antibiotik yang harus dihabiskan dan diminum tanpa terlewat, bahkan jika gejala Anda sudah hilang hanya dalam beberapa hari. Jangan melakukan hubungan intim apapun sampai Anda dan pasangan selesai menjalani pengobatan. Hubungi dokter atau datangi pelayanan medis jika gejala belum hilang, walau sudah meminum habis antibiotik. Apa yang bisa Anda harapkan setelah pengobatan? Anda mungkin melihat cairan bening atau putih dari ujung penis. Ini biasanya merupakan sekresi normal dari uretra. Baik gonore dan klamidia seringkali sembuh total dengan perawatan yang tepat, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Informasi tambahan. Pertama, jika Anda tidak pernah merasa melakukan hubungan intim yang beresiko, jangan khawatir. Karena selain dua bakteri akibat penyakit seksual seperti gonore dan klamidia, ada lagi bakteri lain penyebab keluaran cairan tidak normal pada pria yang sering mengakibatkan infeksi saluran kencing atau ISK. Bakteri penyebab radang atau infeksi pada saluran kencing, yang bukan akibat dari infeksi menular seksual contohnya seperti
1. E. coli, 2. Klebsiella, dan 3. Staphylococcus saprophyticus. Meskipun namanya menakutkan tapi penyakit infeksi saluran kencing ini dapat mudah terdeteksi dari pemeriksaan air kencing atau urin dan dapat diobati mudah dengan antibiotik. Kedua, berdasarkan data penelitian di Inggris, penyakit radang pada saluran uretra atau keluhan keluaran cairan atau lendir pada kelamin pria, merupakan penyakit yang sering terjadi. 80.000 kasus terjadi setiap tahunnya. Penyebab paling banyak bukan disebabkan oleh gonore atau kencing nanah tapi oleh bakteri lainnya. Penyebab terbanyak keluaran cairan pada kemaluan pria adalah akibat klamidia yang menyebabkan kencing berwarna putih seperti susu. Dan di Inggris paling banyak terjadi pada usia pria antara 15 sampai 24 tahun. 3. Walaupun infeksi ini dapat diobati, tapi menjaga kemaluan dan setia pada pasangan adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat, karena ada beberapa penyakit menular seksual yang tidak bisa diobati. Berikut daftar 8 penyakit menular seksual yang sering terjadi. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.